Wise men say, love me tender, love me sweet. Tidak asing dengan lagunya ya. Suara yang khas saat membawakan lagu genre rock and roll membuat orang ingin mendengarkan dan bersenandung mengikuti irama lagu. Hanya dengan mendengarkan suaranya, kita bisa tahu siapa pria yang sedang bernyanyi. Yap, betul, Elvis Aaron Presley, lebih dikenal dengan nama Elvis Presley atau King of Rock and Roll. Bahkan ada yang langsung menyebutnya dengan nama The King. Dilahirkan dari pasangan Gladys Love Presley dan Vernon Elvis Presley. Elvis Presley yang dikenal memiliki wajah idola kaum hawa. Elvis merupakan anak kedua pasangan itu. Ya, tidak salah, dia merupakan anak kedua yang dilahirkan pada 8 Januari 1935 di Tupelo, Mississippi. 35 menit setelah sang kakak, Jesse Garon Presley, lahir ke dunia, namun hanya sebentar menghirup nafas di dunia. Elvis masuk ke dalam murid dengan prestasi biasa di sekolahnya, di East Tupelo Consolidated. Susah banget namanya. Ia bersekolah di sana sejak September 1941. Namun, saat Elvis membawakan lagu Country Old Ship saat 2 pagi, gurunya yang terkesan dengan suara Elvis langsung menyuruh Elvis untuk mengikuti kontes menyanyi. Event Alabama Fair di Mississippi pada 3 Oktober 1945 merupakan penampilan pertama Elvis di depan banyak orang. Pada kontes itu, dia mendapatkan juara 5. Tidak buruk untuk anak kecil berusia 10 tahun yang bahkan butuh kursi untuk meraih mikrofon. Nggak kayak bocil sekarang, taunya FF. Canda FF. Elvis belajar gitar di bawah bimbingan kedua pamannya. Gitar yang merupakan hadiah ulang tahun tidak diharapkan oleh Elvis kecil. Saat itu, Elvis lebih mengharapkan sepeda atau senapan untuk hadiah ulang tahunnya yang ke-10. Namun, Elvis kecil pada akhirnya tidak menyesali hadiah itu, yang akhirnya membawa dia merajai musik dunia. Elvis ternyata sosok introvert saat ia masih kecil. Ia mendapatkan julukan loner karena suka menyendiri, dan ia lebih memilih bermain gitar dan menyanyikan lagu daripada bermain dengan kawan yang sebayanya. Elvis yang hidup di kalangan Afro-Amerika sering diajak kawannya untuk ke studio radio dan diajarkan beberapa teknik akor gitar. Karena seorang introvert, Elvis sempat gugup saat pertama kali on air. Namun, dia berhasil mengatasi demam panggung dengan sukses pada penampilan kedua. Kejadian di studio radio saat Elvis berusia 12 tahun ini menjadi awal mula sosoknya mulai dikenal. Sebelum menjadi musisi terkenal, Elvis pernah mencoba bermacam pekerjaan setelah lulus pada tahun 1953. Namun, tidak merupakan impiannya yang menjadi seorang musisi. Hingga akhirnya, usahanya tidak sia-sia. Sam Phillips, pemilik label Sun Records, bertekad mengorbitkan Elvis setelah ia merekam lagu demo pertamanya di studio. That's Alright pada tahun 1954 merupakan single pertama Elvis dan membuatnya menggelar tur. Heartbreak Hotel merupakan salah satu lagu Elvis dan menuai sukses setelah dia menandatangani kontrak dengan RCA Records pada tahun 1956. Tidak hanya kontrak di bidang musik, Elvis yang berwajah tampan menekan kontrak dengan Paramount Pictures untuk memulai karirnya di dunia film. Elvis yang juga handal menyanyikan lagu genre pop, country, dan blues membuatnya dicintai oleh banyak orang. Tidak hanya dari kalangan penggemar musik rock and roll,
Ditambah dengan bakatnya di bidang film, dia sukses menjadi aktor yang sangat digemari. Ya, tidak heran, pada akhirnya Elvis mendapatkan bukan hanya 1 atau 2, bahkan 3 penghargaan Grammy Awards. Karir Elvis tidak selalu mulus. Ia sempat berhenti berkarir saat masuk ke dalam daftar prajurit Fort Cafe, Arkansas pada 24 Maret 1958, hingga diberhentikan dengan hormat dengan pangkat sersan pada 2 Maret 1960. Di militer, Elvis tidak mengharapkan perlakuan khusus, malah disambut banyak fotografer saat baru keluar dari bus di awal ia mengikuti wajib militer, dan mendapatkan izin untuk menjenguk ibunya yang sakit 5 bulan setelah ia masuk ke militer. Namun, pada 14 Agustus 1958, sang ibu meninggal hingga membuat Elvis sangat terpuruk. Meskipun telah kehilangan sosok di mana ia sering dimanja, Elvis tahu ia harus melanjutkan hidup untuk membuat orang tuanya bangga. Dia kembali ke militer pada 1 Oktober 1958 untuk menyelesaikan latihan dan ditempatkan di Freiburg, Jerman, divisi lapis baja ketiga. Disinilah Elvis menemukan tambatan hatinya, seorang gadis berusia 14 tahun yang bernama Priscilla Beaulieu. Namanya ribet banget. Maaf kalau salah bacanya ya. Maklum, lidah orang Depok nih. Oke. Setelah berpacaran selama 7,5 tahun, mereka akhirnya memutuskan untuk menikah. Ternyata Elvis juga penggemar daun muda. Setelah kembali ke dunia hiburan pada tahun 1960, Elvis dengan cepat kembali ke puncak karirnya berkat soundtrack filmnya sendiri, G Blues. Selain bermusik, Elvis juga tetap berakting di sejumlah film, antara lain Blue Hawaii, Girls, dan Viva Las Vegas. Seperti kebanyakan bintang, ketenaran mempengaruhi kehidupan Elvis. Puncaknya saat ia bercerai dengan istri pada tahun 1973, yang telah memberikan seorang putri cantik bernama Lisa Mary. Gaya hidup tidak sehat, ketergantungan akan narkoba yang menyebabkan masalah berat badan membuat dia harus menjalani terapi di rumah sakit dan mengadakan konser terakhirnya pada Juni 1977. Akhirnya, hari yang dikhawatirkan oleh banyak orang tiba. Pada tanggal 16 Agustus 1977, sehari sebelum perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, Elvis yang saat itu sedang berpacaran dengan Ginger Alden ditemukan tidak tergerak di kamar mandi. Meskipun sempat dibawa ke rumah sakit Baptist Memorial, Elvis akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di usia 42 tahun karena gagal jantung yang akhirnya diketahui karena pengaruh obat-obatan. Duh, bahaya banget nih narkoba nih. Jangan pakai narkoba makanya guys. Elvis Presley yang telah menjadi ikon rock and roll dimakamkan dekat pusara ibu, ayah, dan neneknya. Sungguh disayangkan, seseorang bertalenta seperti Elvis Presley meninggal dunia di umur yang masih tergolong muda. Seorang pemuda sederhana dan baik hati, karena memberikan semua gajinya di militer untuk kegiatan amal, hancur karena narkoba dan gaya hidup bebas. Jika melihat perjalanannya, mungkin mirip dengan The Beatles yang pernah kita bahas di video ini. Grup band legendaris yang harus hancur karena pengaruh benda haram juga. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran untuk kawan pendengar ND60 agar menjauhi narkoba dan hidup sehat. Kejar impian dengan semangat hingga bisa sukses dan membanggakan orang tua nantinya. Salam hangat dari ND60.